Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di meeting holiday class desain grafis di pertemuan 3 di part ketiga. Oke, di pertemuan ketiga ini agenda kita sesuai dengan di classroom. Nah, kita buka di classroom. Classroom agenda kita adalah mengenai membuat apa? Membuat apa kalau masih ingat part ketiga? Halo, Invitation card. invitation card ya. Oke, invitation card atau undangan atau kartu undangan. Nah, oke. Praktik membuat invitation card atau kartu undangan. Nah, invitation card itu sekarang macamnya banyak ya. Kalau dulu, zaman dulu waktu belum era digital belum masuk terlalu jauh, yang namanya undangan atau kartu undangan itu berupa atau bahannya dari kertas ya. Nah, bisa dari kertas. Orang Jawa bilangnya adalah ulem mungkin ya. Nah, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, saat ini invitation card itu bisa berupa invitation video. Nah, undangan yang berupa video. Nah, disebarluaskan melalui media sosial atau grup-grup sosmed. Ya. Nah, di part ketiga ini yang akan kita pelajari nanti adalah invitation card bentuk yang bentuknya berupa kartu. Kartu yang mana kalau kartu otomatis ketika nanti dicetak outputnya akan berbahan dasar dari kertas ya, dan berbahan dasar dari kertas. Nah, itu. Untuk sebelum kita praktek, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu untuk softwarenya Corel Draw. Kemudian saya minta silahkan Anda download gambar dari Google. Silahkan download gambar tangan pengantin ya, tangan pengantin. Nah, contohnya seperti ini. Bentar, tak share screen ya. Nah, salah satu contohnya seperti yang saya tampilkan di share screen. Bentar. Nah, kayak gini ya. Udah paham? Salah satu contoh kayak gini. Ketik aja foto tangan pernikahan atau foto tangan pengantin seperti itu ya. Silahkan download dulu, silahkan unduh satu gambar aja. Yang mana ini nanti akan menjadi bahan kita untuk membuat invitation card. Karena cuma latihan, kita boleh download bebas di internet atau di Google. Kalau nanti bikin beneran, ya silahkan Anda bekerja sama dengan tim fotografinya. Ya, silahkan diminta dokumentasi dari foto dari pengantinnya untuk diminta foto ke tangan kayak gini ya contohnya. Untuk kita edit, kita jadikan invitation card. Silahkan download satu dulu ya, bebas. Mau yang mana boleh. Mau yang ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini juga boleh, bebas. Ya, bebas. Nah, setelah Anda persiapkan bahannya, bahan berupa gambar ini tadi, kemudian Anda buka file Corel yang kemarin, yang Android kemarin ya, kita lanjutkan di
page 3 ya. Kemarin kan sudah page 2 kita pakai untuk, nah kemarin kan ini kita tambah page plus kemudian nanti jadi page 3. Nah kemudian gambar yang tadi Anda masukkan, yang Anda download itu bisa Anda masukkan ke dalam editor Corel di page 3, oke. Cara memasukkannya bagaimana? Cara memasukkannya bisa melalui file kemudian import. Cari tempat di mana Anda nyimpen downloadannya tadi, kemudian diklik import. Atau dengan cara Anda buka file explorer, kemudian Anda cari unduhannya tadi, gambarnya tadi, kemudian tinggal ditarik ke dalam Corel atau ke dalam editor yang sedang Anda buka di page 3. Nah, itu ada 2 cara. Ya, bisa ya? Silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi ini sebagai contoh saya punya 2 gambar, tapi nanti yang saya mau pakai hanya 1 saja ya. Invitation card ya. Nah, kalau sudah, silahkan Anda buka modul. Nah, modul atau materi yang ada di Classroom kemarin yang sudah saya suruh download ya. Silahkan Anda buka modulnya. Ya, silahkan Anda buka modulnya pada halaman latihan di setelah membuat logo Android. Nah, di setelah membuat logo Android itu ada tutorial atau latihan untuk membuat desain kartu undangan ya. Desain kartu undangan. Oke, sudah ketemu semua, sudah dibuka? Sudah dibuka semua? Sudah belum? Halo? Sampun, Pak. Sampun? Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama, buka Corel Draw, kemudian buka dokumen baru. Tadi kita sudah siapkan. Page 3, anggaplah itu dokumen baru, kemudian gambarnya tadi yang sudah kita download, sudah kita masukkan. Sudah kita masukkan, kemudian ini kita buat sebuah objek kotak dengan rectangle tool pada toolbox. Nah, objek kotak dengan tool rectangle pada toolbox. Berarti kita di sini bikin pakai rectangle tool, plug gambar sak-sake dhisik. Ya, gambar sak-sake dhisik. Nah, nanti kita buat ukurannya terakhir. Gambar sak-sake dhisik. Nah, rectangle tool. Lalu setelah itu untuk invitation card. Nah, kalau invitation card ini kan ukurannya sebenarnya menyesuaikan ya, variatif, tidak harus saklek, harus ukurannya berapa kali berapa, enggak. Artinya variatif, bebas sesuai dengan keinginan yang membuat atau si pemesan. Nah, untuk kali ini kita coba bikin ukuran 20 kali 10 ya. Jangan lupa gemboknya log ratio ini dibuka dulu. Kemudian di sini ada, kita tulisi panjang 20, lebarnya 10. Enter. Dah. Kemudian selanjutnya untuk memvariasikannya kita duplikasi nggih. Kita duplikasi si persegi panjang ini.
Caranya dengan cara Ctrl D. Nah, kita duplikasi satu dulu. Kemudian dari kotak yang kedua atau persegi yang kedua, silahkan ukurannya dikurangi setengah senti, berarti 19,5. 9,5. Kemudian drag semua kedua persegi panjang, tekan huruf C sekali, E sekali, C sekali, E sekali. Nah, atau kalau misalnya kurang apik Pak, 9,5. Ya udah, kita ganti 19,2 misalkan. Ini juga 9,2. Nah, nggak apa-apa, dikurangi nggak apa-apa. Seperti ini. Kemudian kita seleksi kotak yang besar, klik. Kemudian kita kasih warna abu-abu. Klik kiri di warna abu-abu. Kemudian klik kanan di warna netral ya, klik kanan. Kemudian kita seleksi lagi yang kotak yang kedua, klik kanan di warna putih. Nah, jadi nanti seperti ini. Lalu kita besarkan outline garis putihnya ini dengan cara masuk ke sebelah sini ini. Perhatikan anak panah saya ini ya. Di double klik. Nah, width-nya kita besarkan menjadi misalkan 3. Kemudian ini behind text dicentang, scale width objeknya juga dicentang. Oke. Seperti ini dulu. Kemudian di setiap pojoknya ini akan kita variasikan terpotong ya. Nah, terpotong di setiap pojoknya. Caranya adalah masih dalam kondisi terseleksi seperti ini yang outline-nya warna putih. Kita perhatikan di sebelah atas ini. Nah, ini kita bisa perhatikan untuk ada pilihannya ya di sini ya. Silahkan dicoba. Kemudian pakai ini, pakai shape tool, kemudian di pojoknya kita tarik. Nah, nanti semuanya juga akan menyesuaikan. Ketemunya nanti seperti ini jadinya ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi tadi diseleksi dulu plug. Nah, di paling atas ini, di ribbonnya ini pilih yang tengah ini, melengkung ke tengah atau yang namanya scallop corner, klik. Kemudian pakai shape tool, tarik pojoknya, plug. Nah, seberapa? Nah, seperti ini. Paham ya? Lalu selanjutnya adalah meresize atau menyesuaikan ukuran gambar yang akan kita masukkan ke dalam persegi yang warnanya abu-abu atau persegi panjang yang besar ya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa Anda tarik pojoknya gini sampai sesuai, atau dengan cara melok rasionya dulu, kemudian menyesuaikan ukuran tingginya ini tadi berapa. Nah, tingginya tadi adalah 10 cm. Setelah di lock rasio, kita tinggal ganti tingginya menjadi 10 cm. Otomatis nanti panjangnya atau lebarnya panjangnya akan menyesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita masukkan si gambar ini ke dalam persegi panjang yang warna abu-abu. Caranya kita gunakan power clip ya. Kita seleksi dulu, klik, kemudian masukkan objek, power clip, place inside frame. Arahkan anak panahnya ke yang warna abu-abu, persegi panjang yang warna abu-abu.
Klik. Nah, ini kan sudah masuk ya. Klik kanan, edit power clip atau edit konten, sesuaikan dengan kotaknya ini ya. Nah, kira-kira segini. Jangan sampai penuh ya, karena di sini nanti tempat kita nulis tulisan undangan atau surat ulem ya. Nah, segini aja cukup. Dipaske tenanan ya. Oke. Kalau sudah, klik kanan, kemudian finish editing this level atau finish editing power clip. Nah, segini toh. Oh sorry, ada yang kelupaan. Tadi sebelum di finish, nah kita coba edit lagi. Ini kita akan variasikan lagi supaya tidak seperti gambar patah ya. Nah, ini kan patah ya, kok kini kosong, kok kini gambarnya. Nah, itu kita akan bikin smooth pakai yang namanya transparency tool kayak kemarin. Ya, kayak kemarin, kalau kemarin kan kita bikin logo supaya logonya terlihat samar-samar, maka kita pakai transparency tool. Ini juga sama, kita seleksi dulu gambarnya, kemudian kita pakai transparency tool, klik. Nah, dari sini anak panah letakkan kira-kira di sini, kemudian klik kiri, tekan, tahan, geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Sesuaikan untuk posisinya. Kalau sudah di finish editing this level atau finish editing power clip. Nah, sudah sedikit ada gambaran ya, sudah sedikit ada gambaran. Kemudian di bagian yang kosong itu nanti akan kita beri tulisan atau teks ya. Tulisannya adalah serat ulem, kemudian ada kota dan juga tanggal undangannya kapan. Kemudian ada kolom alamat, nama tujuan, dan juga nama mempelai atau nama pengantinnya. Kita bikin kontennya dulu. Klik pakai text tool, serat ulem. Bentar. Fontnya sesuaikan ya. Nah, ini punya saya belum sesuai ini. Silahkan pilih font bebas. Silahkan pilih font bebas yang sesuai keinginan Anda ya. Nah, saya yang bagus. Sebentar, cari dulu. Silakan Anda juga cari fontnya. Nah, ini bagus nih, serat ulem. Gede. Kemudian pakai tekstur lagi. Wonogiri, misalkan kita buat tanggal 10 ya, 10 Agustus 2021. Fontnya kita ganti lagi, yang mana bebas, terserah Anda, variatif aja. Kreasi Anda lebih bagus, lebih kreatif, lebih bagus ya.
ini kecilkan. Nah, di sini. Kira-kira segini. Kemudian di bawah sini ada kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat. Nah, kita bisa ganti lagi fontnya bebas. Kepada yang terhormat. Agak kecil kan? Nah, di sini ada kolom penulisan nama. Di bawah tulisan yang terhormat. Nah, ukurannya berapa? Menyesuaikan ya. Bisa 6 cm kali 2,5. Oke, kemudian Anda bisa lengkungkan di pojokannya. Kasih outline, klik kanan di warna putih, tebalkan ya 2 poin behind fill. Nah, kalau kurang tebal, tebelin lagi di sini. 3. Oke, jadi kepada yang terhormat. Oke. Nah, setelah itu di sini ada nama mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuannya ya. Di sebelah kiri sini di dekat di atas gambar tangannya ini ya, gambar tangan bisa Anda berikan nama mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Misalkan siapa ya namanya ya? Misalkan Andi enggak, jangan. Andi aja gitu, Andi dan Putri. Nah, Andi dan Putri. Ctrl K, kita sesuaikan fontnya. Lalu kita cari font yang bagus lagi. Kemudian kita besarkan, kasih warna putih ya. Nah, bisa pakai dan ya. Dan biasa, simbol dan itu loh ya. Nah, Andi dan Putri. Ini juga 55. Andi dan Putri. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat Andi dan Putri ini tulisannya tidak begitu tajam ya. Nah, kita variasikan dengan memberikan bayangan ya pada tulisan Andi dan Putri. Silakan drag semua, kemudian kita masuk ke sini. Silakan cari drop shadow di satu kategori atau satu tool dengan blend, contour, distort, envelope. Jadi satu sini, dekatnya sini.
ada yang namanya drop shadow atau shadow ya. Klik, kemudian silahkan Anda tarik shadow dari atas ke bawah. Nah, ini sudah ada bayangannya. Ya, sudah ada bayangannya. Oke. Kalau sudah terakhir, tinggal kita drag semua. Ctrl G atau di grup ya. Nah, biar semua komponen yang kita buat ini tadi menjadi satu kesatuan. Nah, oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Sambil praktek. Oke, jadi membuat invitation card itu sangat mudah. Ya, simple, yang simple aja ya. Yang simple aja. Ini sudah jadi, tinggal kita nanti bikin belakangnya ya. Kalau belakangnya itu nanti dia lebih lengkap, mulai dari kapan resepsinya, kapan ijabnya, kapan kapan resepsinya, kapan ijabnya, kapan waktunya, kemudian tempatnya di mana, kemudian mempelai ada pihak apa namanya, orang tua mempelai laki-laki dan perempuan, semuanya ada ya di situ. Di sebaliknya nanti. Nah, ini kita bikin yang contoh yang depannya saja dulu, oke. Ini yang sederhana seperti ini ya, oke. Nah, apakah ada yang sudah jadi, teman-teman? Sambil praktek ini tadi. Halo. Halo. Apakah ada yang sudah jadi? Kok diam Belum, aja? Pak. Belum? Ada yang ditanyakan enggak? Ayo. Mengikuti tutorial tadi yang di form, yang di meet. Monggo, ada yang mau ditanyakan enggak? Yuk, sambil kita jalan, sambil nyenangan praktek, ada pertanyaan saya bisa sambil jawab ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan raise hand atau open mic dulu, nanti Pak saya mau tanya gitu ya. Pak, izin bertanya. Monggo Mas, gimana Mas Arianto? Ini cara masukin gambarnya gimana tadi Pak? Mohon diulangin Pak. Cara memasukkan gambarnya ya. Cara memasukkan gambarnya kita menggunakan tools Power Clip. Saya contohkan ya. Sebentar. Semisal, saya contohkan di bawah sini. Nah, semisal ini ada bidang atau anggaplah ini persegi panjangnya tadi ya. Kemudian saya masih punya gambar satu lagi nih. Nah, ini ya. Ini kita sesuaikan ukurannya dengan si media di mana tempat kita naruh si gambarnya ini tadi ya. Kemudian kita seleksi gambarnya dulu, klik. Lalu kita pilih objek, power clip, place inside frame. Arahkan ke kotak atau persegi panjang ini, plug. Nah, itu sudah masuk. Tinggal kalau kita ingin menselaraskan gambarnya, ingin ditampilkan seberapa, kita klik kanan, edit power clip atau edit konten. Ya. Edit konten itu di versi yang lain ya. Ini kalau punya saya edit power clip. Lah, ini mau ditampilkan seberapa gambarnya. Yang kotak biru ini adalah si persegi panjang tadi yang kita buat tadi.
Kalau sudah, klik kanan, finish editing atau finish power clip. Nah, itu. Kemudian jangan lupa kalau Anda ingin memberikan efek transparansi, itu tetap masuknya di edit dulu. Klik kanan, edit power clip, seleksi gambarnya, baru Anda ambil transparansi tool, geret. Nah. Baik, ada pertanyaan lagi enggak, teman-teman? Mohon maaf Pak, itu untuk tugasnya membuat yang depan ini dulu Pak ya. Mohon maaf, Iya, Pak. cuma ini aja Pak. Nggih, cuma ini aja. Oke Pak. Nggih. Ini aja toh, depan ini tok mawon, karena nanti yang belakang menyesuaikan lah, saya kira lebih mudah. Yang belakang kan isinya cuma tekstur aja toh itu. Nah, karena cuma banyak ketikannya. Yang kita buat poinnya membuat invitation card hanya yang bagian depan saja, nanti tinggal Anda screenshot lalu dikirim ke Classroom. Oke Pak. Iksan, Nggih, pripun Mas Doni? kemarin saya nggak ikut tugasnya dikirim double hari ini apa nggak apa-apa toh, Pak? Ya, double nggak apa-apa. Terus ini tugas undangannya gimana Pak? Apa harus Harus sama? Sementara ini sama dulu. Kalau gambarnya Atau harus bebas kreasi ya. sendiri? Nggih, kreasi sendiri. Enggak. Belum, jangan dikreasi sendiri. Sementara ini sama dulu aja. Nanti di pertemuan pertemuan minggu depan hari Kamis, itu kan invitation card yang kedua. Lah itu nanti Anda boleh kreasikan. Begitu. Nonton nggih? Ini sesuai dengan modul dulu. Oke, siap. Pak, mohon maaf Pak. Nambah sedikit Pak. Nggih. Yang membuat itu Pak, pojok-pojokannya melengkung tadi gimana Pak? Oh, itu nggih. Saya contohkan dulu. Iya Pak. Di pojok melengkung itu awalnya biasa persegi panjang, nggih. Seperti ini. Lalu Anda perhatikan di bagian atas ini ada 3 corner ya. Yang pertama ada round corner, scallop corner, yang ketiga ada chamfer corner. Anda pilih yang tengah, Pak. Klik scallop corner. Lalu setelah Anda klik yang bagian tengah ini, Anda masuk dengan tool shape tool ya. Lalu di pojoknya ini jenengan tarik. Nah, seberapa silahkan disesuaikan sendiri. Seperti itu Pak Fajar. Oh nggih Pak, terima kasih Pak. Mudah nggih? Nah, untuk hari ini usahakan sama dulu ya dengan contoh. Akan tetapi untuk gambarnya boleh beda. Kalau desainnya usahakan sama. Kalau gambar konten di dalamnya ini boleh berbeda, bebas kalau gambarnya. Kalau kontennya atau desainnya harus sama. Nah, untuk minggu depan silakan berkreasi nanti. Tidak apa-apa. Pak, kalau letak-letaknya gambar itu dibalik nggak apa-apa nggak Pak? Nggak apa-apa kalau cuma letak gambarnya di balik, nggak apa-apa. Ukurannya piro, Pak? Ukurannya tadi 20 kali 10.
Oke, siap. Maaf Pak, telat. Ukurannya 20 kali 10. Oke, masih ada yang tanya lagi enggak? Andi. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan disimpan, ya. Silakan disimpan. Kemudian kalau yang sudah jadi, silakan di screenshot, lalu kirim ke Classroom. Kemudian kalau yang belum jadi, silakan dilanjutkan seperti biasa pengumpulannya maksimal besok sore. Dan apabila ingin menyaksikan rekaman kita hari ini, paling cepat juga besok pagi, ya. Saya upload di YouTube seperti biasanya. Oke, sampai di sini tidak ada yang tanya lagi ya. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kemarin kita lupa ya, belum foto bersama, nggih. Nah, kita belum foto bersama. Oke. Iya Pak. Silakan dibuka kameranya dulu, kita foto bersama. Nah, bentar. Yuk, yang belum buka kamera, silakan dibuka kameranya dulu. Bentar, punya saya malah lemot ini. Bentar. Ayo Mbak Febri, Mbak Gina, Mbak Rika, Mbak Meli, Mbak Zaida, Mas Adi, Mbak Dania, Mbak Suci, Mbak Salsa, Mas Ardian, Mbak Endah, Mas Adit, belum buka kamera. Nah, yuk. Buat kenang-kenangan. Mana ini? Saya udah buka kameranya. Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Bentar. Baik, terima kasih atas meeting hari ini. Saya kira cukup sekian. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di Classroom, atau mungkin Anda ingin mengulang kembali rekaman kita hari ini besok ya, paling cepat besok pagi. Paling cepat besok pagi saya upload di YouTube. Terima kasih, jangan lupa absen. Linknya sama dengan pertemuan kemarin, masih sama linknya, cuma kita pakai satu itu. Silakan dipakai linknya berulang kali untuk absen, nggak apa-apa. Kemudian kita ketemu lagi besok hari Kamis minggu depan. Selamat sore, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.